Hadir. Siapa kau? Saya teman Brahma yang sedang bertarung itu. Oh ya? Iya, jangan dekat-dekat ke tempat pertarungan. Mari di sana, di bawah pohon randu. Oh, iya. Kasihan dia dikeroyok. Padahal tentara Majapahit itu jago perang semuanya. Hanya bertahan saja. Kakang Brahma segan untuk mencederai orang Majapahit. Maka dia hanya bertahan, tidak mau menyerang. Kalau bertahan terus, lama-lama bisa celaka. Memang, tapi Kakang Brahma sangat berpengalaman dalam hal pertarungan bersenjata. Pertarungan berhenti. Pedang-pedang tentara Majapahit itu semuanya lepas dari tangannya. Apa yang saya katakan benar, bukan? Bahwa Kakang Brahma dengan mudah bisa melumpuhkan lawan-lawannya. Kau hebat orang Kulon. Kau bisa melucuti senjata kami semuanya dengan cepat. Saya harap kalian semuanya pergi. Tinggalkan tempat ini. Sombong. Dikira kami ini takut. Pasukan, kurung dia. Jangan diteruskan. Cukup. Kenapa kau takut? Hah? Aku tidak mau mencelakakan kalian. Lihat. Siap! Lihat. Kalau kalian memaksa terus, nasib kalian akan seperti pohon besar itu. Roboh dan hangus seperti dibakar api. Oh, Batara Agung! Ilmu sihir! Mundur! Mundur! Majapahit itu lari. Ya, mereka melarikan diri. Dia orang sakti. Tangannya bisa mengeluarkan api. Pohon besar itu sekali pukul, gosong dan tumbang. Arnun! Di sini, Kakang. Mana istri Panglima itu? Di sini bersama saya. Syukurlah. Orang-orang Majapahit itu mau pergi. Kalau mereka tetap memaksa untuk bertarung terus, bisa-bisa ada yang celaka. Terima kasih, Tuan. Tuan telah menyelamatkan saya, terutama anak saya ini. Kok tidak menangis lagi? Malah tidur? Terlalu capek barangkali. Sejak dari Sadeng, menangis terus tidak ada hentinya. Lucu sekali anak ini. Waktu dibawa lari, menangis. Waktu ada perkelahian, malah tidur. Suatu perkelahian yang berbahaya yang bisa merenggut jiwa seseorang. Bagi anak ini rupanya ibarat sebuah nyanyian yang meninabobokan. Iya, tidurnya pulas sekali. Untunglah ada Tuan. Kalau tidak, mungkin saya sudah mati. Bunuh diri melompat ke dalam jurang itu. Jangan panggil Tuan. Panggil saja Brahma. Iya. Nama kakak siapa? Pramita. Bagus sekali namanya. Benarkah Kak Pramita istri Panglima pasukan Sadeng? Iya, benar. Kak Pramita benar-benar yakin bahwa suami kakak gugur? Seorang prajurit Sadeng badannya penuh luka, tapi berhasil meloloskan diri dari kepungan tentara Majapahit. Memberitahukan saya bahwa suami saya tewas oleh Aditya Warman. Aditya Warman? Iya. Di medan perang, Panglima harus bertarung dengan Panglima lagi. Suami saya Panglima Sadeng dan Aditya Warman Panglima Majapahit. Lalu mereka bertempur dan suami saya yang tewas. Lalu Kak Pramita lari? Iya. Kami semua, istri-istri pembesar, serta Adipati Sadeng dengan keluarganya, buyar ketawuran, melarikan diri dan tak tentu mau kemana. Dikejar terus oleh tentara Majapahit? Tidak. Tidak. Tadi kan kakak dikejar-kejar oleh satu regu tentara Majapahit. Itu tidak sengaja. Tidak disengaja? Iya. Saya melarikan diri dari Sadeng menuju ke arah selatan. 3 hari 3 malam, saya dan 3 orang abdi saya berjalan, dan sampailah di sebuah dusun. Namanya Dusun Tambak Beras, karena letaknya di tepi sungai Tambak Beras. Kepala Dusun Tambak Beras itu amat baik pada kami. Kami dirawat dan dijamu dengan baik. Saya memutuskan untuk menjadi orang dusun saja, akan tinggal selamanya di Dusun Tambak Beras itu. Setelah 5 hari saya tinggal di dusun tersebut, anak saya, ini yang sedang saya gendong, mendadak sakit panas. Lalu saya bawa ke tabib. Tabib itu rumahnya di seberang sungai.
Saya menyeberangi sungai Tambak Beras, menaiki sampan kecil. Rupanya semenjak saya berada di atas sampan, dari seberang sungai, beberapa orang anggota tentara Majapahit memperhatikan saya. Ketika sampai di seberang sungai, saya langsung dikurung. Mau kemana perempuan cantik? Siapa kalian? Nelayan. Bohong. Pakaian kalian seragam tentara. Pasti kalian tentara Majapahit. Oh, kalau sudah tahu kenapa bertanya lagi? Minggir. Aku mau ke tabib. Oh, apakah anakmu itu sakit? Iya. Mari saya antar. Tidak usah. Siapa sudi berjalan sama orang Majapahit? Loh, kenapa tiba-tiba kau memperlihatkan sikap benci pada kami? Orang-orang Majapahit, pembunuh, penindas, rakus, serakah. Kata-katamu sangat menyakitkan. Padahal kami tidak bermusuhan dengan orang-orang di daerah ini. Orang-orang Sadeng kalian bunuh. Pasti kau orang Sadeng. Bukan, aku orang Tambak Beras. Kenapa kau bicara soal Sadeng? Tidak. Kenapa? Ya. Sekinku. Kembalikan sekinku itu. Hei, skin ini buatan Sadeng kan? Iya. Betul sekali. Ini ada tulisannya. Rahabistara. Hei, bukankah Rahabistara Panglima Tentara Sadeng? Hah? Mana perempuan itu? Kejar! Ayo kejar! Saya benar-benar kaget dan panik ketika kepala regu tentara Majapahit itu menyambar sekin yang terselip di pinggang saya. Sekin itu apa, Kak? Pisau kecil. Oh. Apalagi ketika dia mencabut sekin itu dari sarungnya. Mungkin kepala regu itu curiga atau sangat tertarik. Sebab sekin itu tentu sekin yang mahal. Iya, benar. Sekin itu terbuat dari emas, juga sarungnya. Semuanya emas. Lalu? Sekin itu asli buatan Sadeng, milik suami saya. Sehingga ada tulisan nama suami saya. Iya. Ketika mereka sedang ramai-ramai mengerubungi sekin, kesempatan itu saya pergunakan untuk lari. Saya langsung meloncat ke sungai, ke atas sampan. Tapi karena gugup, kaki saya terpeleset. Bagian pinggir sampan yang saya injak, sampan terbalik dan saya nyebur ke air. Oh, dari kecil saya sudah pandai berenang. Jadi saya tidak tenggelam. Tapi persis saat itu sedang musim hujan. Air sungai Tambak Beras meluap. Saya terseret, terbawa arus air sungai yang meluap-luap. Gila, perempuan itu terjun ke sungai. Itu. Oh iya. Dia terbawa arus. Ayo, kita ikuti. Perempuan itu pandai berenang. Tapi lama-lama tenaganya akan habis. Dan dia akan tenggelam ke dasar sungai. Ayo, tolong dia. Yang bisa berenang, terjun, cepat. Cepat terjun, ayo. Ya, kejar terus. Terus, kejar. Ya. Sambil terus berenang melawan arus yang sangat deras itu, saya masih sempat melihat beberapa orang tentara Majapahit itu terjun ke sungai. Sisanya terus berlari-lari di tepi sungai, mengikuti saya yang hanyut. Terus, pada sebuah tikungan, saya tersangkut akar pohon yang menjulur ke tengah sungai. Dengan cepat saya sambar akar pohon itu. Saya sudah yakin, pasti anak saya ini sudah mati. Sebab terlalu lama berada di dalam air. Ternyata masih hidup. Meskipun mukanya sangat pucat dan badannya sangat dingin, tapi napasnya masih teratur. Saya lihat ke sekelilingnya. Tentara Majapahit yang mengejar saya sudah tidak tampak. Lalu dengan cepat, saya tinggalkan tempat itu. Agak jauh saya berjalan. Di sebuah lereng bukit, bertemu lagi dengan tentara Majapahit. Dan mereka melihat saya. Tanpa pikir panjang, saya lari terus. Lari dan lari. Selanjutnya saya sampai di sini. Dan bertemu dengan Tuan Brahma, sang dewa penolong. Saya bukan dewa penolong. Cuma kebetulan saja bisa menolong Anda. Sungguh mengagumkan pengalaman Kak Pramita itu. Berenang di sungai yang sedang banjir sambil menggendong bayi. Hyang Widi belum mengizinkan saya mati.
sekarang kakak mau kemana? Wah, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Dewi Harnum. Nama saya Dewi Harnum. Panggil saja Harnum. Iya. Terus terang, Dek Harnum, saya ingin kembali ke desa Tambak Beras. Tapi saya tidak tahu sekarang ini saya berada di mana. Dan desa Tambak Beras itu ada di sebelah mana. Saya tidak tahu. Saya sudah kehilangan arah. Anda sebagai orang dari wilayah timur tidak tahu daerah ini. Apalagi kami dari orang Kulon. Terus terang, saya jarang bepergian. Sehingga kurang paham seluk-beluk wilayah saya sendiri. Sebenarnya kami mau ke Majapahit, Kak. Ke Majapahit? Mau apa ke sana? Ada keperluan yang sangat penting. Jadi, saya akan ditinggalkan seorang diri di sini? Tentu saja tidak. Tapi, kalau Anda berdua mau ke Majapahit, sudah jelas saya tidak bisa ikut. Bagaimana ya? Anda berdua sangat baik. Dan saya telah mendapat pertolongan. Selanjutnya, saya tidak mau merepotkan Anda terus-menerus. Teruskanlah perjalanan Anda berdua. Jangan sampai terganggu karena saya. Lalu, Anda mau kemana? Saya akan mencoba menelusuri jalan yang menuju ke desa Tambak Beras. Ya, mudah-mudahan ketemu. Jangan, berbahaya. Nanti ketemu lagi dengan tentara Majapahit. Harnum, mari kita antarkan dulu Paduka Pramita ini. Setelah sampai di desa Tambak Beras, baru kita pergi ke Majapahit. Setuju? Setuju. Dewata yang agung, hari ini engkau mempertemukan aku dengan dua orang dari Kulon yang amat baik. Kakak terlalu memuji. Kami manusia biasa yang banyak kekurangannya. Entah mengapa, meskipun baru kenal, hati saya merasa tentram. Saya tidak mengada-ngada. Nurani saya yang membisikkan bahwa Anda berdua, dua orang putra utama wilayah Kulon yang bukan orang sembarangan. Justru Anda bukan orang sembarangan. Istri Panglima Perang Kadipaten Sadeng. Sedangkan kami, petani dari kampung Jamparing. Sadeng sudah tiada. Mimpi buruk telah berlalu. Kakang Brahma, kok lewat jalan ini? Bukankah ini jalan bekas tentara Majapahit yang mengejar-ngejar Kak Mita? Kita kan tidak tahu seluk-beluk daerah ini. Benar. Nah, satu-satunya jalan yang akan bisa menjadi penuntun bagi kita ialah jalan ini. Sebab dengan menelusuri tapak-tapak bekas kejar-kejaran antara Paduka Pramita dan tentara Majapahit ini akan membawa kita sampai di tepi sungai Tambak Beras. Memang benar. Tapi kalau balik lagi dengan membawa pasukan yang lebih besar, bagaimana? Ada 1000 cara untuk menghindar. Ya bukan? Ya, saya percaya pada Kakang. Kak Mita? Iya. Gantian menggendong bayi itu. Tidak usah, Harnum. 1 hari lagi saya masih kuat menggendong bayi ini. Pinter bayi ini, tidak rewel, diam saja. Waktu saya dikejar-kejar oleh tentara Majapahit, dia terus-menerus menangis tak ada hentinya. Tapi begitu bertemu dengan Anda berdua, langsung diam. Kok bisa begitu ya? Iya, bayi adalah makhluk yang tidak berdosa. Mungkin perasaannya lebih peka, melebihi manusia dewasa. Dan dia merasakan rasa aman bahwa dia sudah berada di dekat orang-orang yang akan menolongnya. Benarkah begitu? Iya. Saya saja yang banyak dosanya, merasa aman dan tenteram berada di dekat Anda berdua. Apalagi bayi yang masih suci. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita lancar, tidak menemui kesulitan apapun. Meskipun ada kesulitan, saya yakin Anda berdua akan bisa mengatasinya. Kak Mita kok sangat yakin? Anda berdua telah menunjukkannya. Oh ya? Iya. Langkah Anda, Dek Harnum, dan juga langkah Tuan Brahma sangat ringan. Gerakan kaki Anda berdua begitu enteng. Dan napas Anda berdua sangat teratur. Itu semua menunjukkan bahwa Anda berdua orang-orang yang berisi. Rupa-rupanya, diam-diam Anda memperhatikan kami. Orang-orang Kulon terkenal pandai ilmu kedikjayaan. Nah, tentara Majapahit yang mengejar saya jadi ketakutan. Mereka mengira itu ilmu sihir. Ya, sebab mereka tidak pernah melihat ada manusia yang bisa merobohkan sebuah pohon besar dengan sekali pukul. Saya pun yang tiap hari bergaul dengan tokoh-tokoh pasukan Sadeng yang gagah perkasa, terkejut dan kagum. Sebab baru kali ini menyaksikan suatu pameran ilmu kedikjayaan tingkat tinggi.
Seluruh anggota pasukan Sadeng, dari mulai prajurit yang paling rendah pangkatnya, sampai panglima perang yang tertinggi pangkatnya, tidak ada yang memiliki ilmu seperti itu. Ilmu seperti itu hanyalah merupakan dongeng di antara kami. Tapi hari ini, saya telah menyaksikannya, bahwa ilmu kedikjayaan seperti itu memang ada. Terima kasih atas pujian Anda. Tapi saya harap Anda jangan panggil saya dengan sebutan Tuan. Saya tidak akan menyebut Anda Tuan, bila Anda juga tidak menyebut saya Paduka. Iya, saya bersedia. Nah, coba panggil saya. Pramita. Bagus. Sekarang Anda panggil saya. Brahma. Omong-omong, bayi itu namanya siapa, Kak Mita? Amogasa Bentar Rampu Ginantaka. Wah, sungguh tegar nama itu. Supaya nampak gagah, ayahnya menambah pangkat Raden di mukanya. Oh, iya, sehingga di seluruh Kadipaten Sadeng, anak saya ini terkenal dengan sebutan Raden Bentar. Raden Bentar. Gagah sekali nama itu. Semoga kelak bayi ini menjelma menjadi seorang laki-laki yang gagah. Ya, begitulah harapan saya. Selaras dengan harapan ayahnya almarhum. Berapakah semuanya putra Kak Mita? 2. Oh ya? Iya. Lalu di mana sekarang? Dibawa oleh kakeknya waktu melarikan diri dari Sadeng. Dalam suasana panik, kami cerai-berai. Dan entah di mana mereka sekarang berada. Sungguh tragis. Oh, kerajaan Belambangan. Saya pernah mendengar kerajaan Belambangan itu. Tapi tidak tahu di mana. Baru sekarang tahu ada wilayah ujung timur. Paman saya di sana, menjadi seorang pembesar kerajaan. Kenapa Kak Mita tidak lari ke sana? Tujuan saya memang lari ke Belambangan. Tapi takdir menentukan lain. Putra Kak Mita yang dibawa kakeknya ke Belambangan itu, tentu kakaknya Raden Bentar yang masih bayi ini. Iya, dia perempuan, sudah besar, umurnya 10 tahun. Namanya Delista Pravaskara Garnis Waningta. Aduh, bagus sekali nama itu. Panggilannya Dewi Garnis. Orang-orang di wilayah timur ini namanya bagus-bagus ya. Nama kamu juga bagus, Dewi Harnum. Antik. Nama Kak Mita lengkapnya apa? Namaku sederhana saja, Dewi Pramita Sulihanggia Levi. Duh, bagus sekali. Ada yang suka panggil saya Dewi Pramita, ada juga yang menyebut Dewi Suli. Kak Mita sendiri suka yang mana? Dewi Pramita. Iya, nama itu sangat cocok dengan kecantikan Kak Mita. Kamu juga cantik. Oh ya? Iya. Ada apa Kakang Brahma? Cepat kalian ke sini. Lihat, di sini jalan pecah menjadi 2 arah. Jalan yang sana. Kau yakin, Mita? Iya, aku ingat betul. Di sini kepalaku terbentur pohon mahuni. Lalu diam beberapa saat karena kepalaku terasa pening. Lalu mereka datang dari sana. Aku cepat lari ke sana. Jadi mereka dan juga aku tidak melalui jalan yang belok ke kiri itu. Berarti mereka pulangnya tidak mengambil jalan yang sama seperti waktu datang, melainkan belok ke kiri. Kalian lihat, jejak-jejak ini masih baru. Benar. Dan melihat jejaknya yang berantakan begini, mereka benar-benar lari dalam ketakutan. Mereka boleh saja melalui jalan yang berbelok ke kiri itu. Tapi jelas, jalan itu bukan yang menuju ke sungai Tambak Beras. Benar. Jalan yang menuju ke sungai Tambak Beras, yang itu, yang lurus. Nah, kalian tunggu di sini. Aku akan memeriksa jalan yang belok ke kiri itu. Jangan, Brahma. Siapa tahu, jebakan. Kalau ada apa-apa, aku akan berteriak keras sekali. Sehingga penghuni rimba ini akan bangun semuanya. Iyalah, silakan. Tapi jangan lama-lama. Tidak. Kesempatan untuk istirahat. Mengendorkan kaki. Harnum, kau menyebut dia Kakang Brahma. Apakah dia kakakmu? Bukan. Pacar? Bukan juga. Suami? Wah, malah bukan banget. Jadi Teman. Oh, Kakak saya bersahabat dengan dia. dia bilang berasal dari Kampung Jamparing. Di mana Kampung Jamparing itu? Di wilayah kerajaan Madangkara. Rasanya saya pernah mendengar nama kerajaan itu, tapi lupa-lupa ingat. Kerajaan kecil kok.
dibandingkan dengan Majapahit. Wah, tidak ada apa-apanya. Kau juga orang kampung Jamparing? Bukan, saya orang Niskala. Kerajaan Niskala? Kami tak tahu? Iya, saya pernah beli kain poleng di pasar gede di Majapahit. Katanya kain itu buatan Niskala. Memang betul, Kak. Kain poleng buatan Niskala termasyur. Sampai ke negeri Campak, Gurun, Seran, Dompo, Haru, dan Tumasik. Malah pernah sampai ke negeri Tiongkok. Tapi di Tiongkok kurang laku. Sebab kalah oleh sutra Tiongkok yang aduhai itu. Jauhkah antara kerajaan Niskala dan kerajaan Mandangkara? Dekat, Kak. Naik kuda cuma 3 hari. Oh, pantas kalian bisa bersahabat. Sebenarnya saya lebih erat dengan adik Brahma, yaitu Dewi Mantili. Tapi sekarang Dewi Mantili sudah menetap di Gunung Wangsit sebagai ahli waris Padepokan Panembahan Destar Birawa. Masih muda sudah jadi panembahan. Cita-citanya memang ingin jadi panembahan. Oh. Oi! Nah, itu Brahma berteriak. Oi! Ke sini! Kamita, ayo. Ada apa, Kakang Brahma? Rawa. Rawa. Stop. Jangan melangkah lagi. Diam di situ. Rawa yang lebar. Lumpur hitam yang pekat. Kalau terpeleset, terbenam ke dasar rawa. Ngeri banget. Di atas permukaan rawa itu, kok banyak berserakan benda-benda? Iya. Itulah benda-benda bawaan tentara Majapahit. Oh, benarkah? Lihat. Ada 3 buah perisai, sarung pedang, topi-topi, dan banyak lagi benda-benda kecil lainnya. Apakah mereka... Benar, Mita. 11 orang tentara Majapahit yang mengejarmu itu. Semuanya sudah terbenam di dasar rawa ini. Benarkah? Iya. Rupanya mereka waktu melarikan diri dalam keadaan panik. Lupa pada jalan semula. Kesasar. Lalu semuanya nyemplung ke rawa ini. Oh, kasihan. Tragis sekali nasib mereka. Kalau tidak semuanya tenggelam di telan rawa ini, bahaya. Bahaya bagaimana, Kang? Mereka pasti lapor ke pemimpinnya. Dan mereka pasti murka, lalu mencari aku. Oh, kita jadi buronan Majapahit. Kalau hal itu sampai terjadi, aku sendiri yang akan menghadap kepada Aditya Warman. Jangan, Kang. Nanti Kakang dihukum. Aditya Warman seorang ksatria. Tidak mudah menjatuhkan hukuman sebelum jelas benar duduk persoalannya. Iya, kalau sedang dalam keadaan biasa. Kalau dia sedang marah, saya telah membawa Anda berdua ke dalam kesulitan. Tidak. Jangan berkata begitu, Mita. Saya seorang pendekar dari Kulon. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. ya, nasi sudah jadi bubur. Semuanya sudah terjadi. Apapun yang akan menimpa kita hadapi bersama. Kita bisa membuat permohonan kepada Aditya Warman agar dibuka sidang pengadilan. Di dalam sidang itu kita bisa menjelaskan semua duduk persoalannya. Aku yakin kita yang menang, karena mereka memang salah. Sudahlah, Mita. Jangan berduka. Ini kan baru perkiraan kita saja. Beberapa kemungkinan bisa terjadi. Misalnya semua tenggelam di dasar rawa, tak seorang pun yang hidup. Jelas mereka akan dianggap hilang dengan dugaan gugur dalam mengejar sisa-sisa pasukan Sadeng. Atau pula, katakan ada yang tidak tenggelam. 1 atau 2 orang selamat. Dan lapor kepada Aditya Warman. Lantas Aditya Warman justru menghukum mereka sebab mereka yang salah. Itulah dari beberapa kemungkinan yang bakal terjadi. Iya, mudah-mudahan Hyang Widi melindungi kita. Iya, mari kita meneruskan perjalanan. Ada apa? Hei, ada apa? Kenapa kalian ribut? Ada apa? Sudah. Kenapa kau, ha? Tuanku Aditya Warman. Coba semuanya diam. Diam. Rudra, Ya. ada apa? Mana anak buahmu? Kenapa kau luka-luka dan badanmu penuh dengan lumpur? Kecebur di sawah? Tuanku Aditya Warman. Celaka. Bicara yang jelas. Bersikaplah sebagai prajurit Majapahit, Tulen. Meskipun menderita, tapi tetap gagah. Ayo, bicara yang benar. Anak buah saya mati semuanya, tuanku. Bertarung dengan orang-orang Sadeng? Bukan, Lalu dengan siapa? dengan orang Kulon. Orang Kulon. Ya, saya dengan 10 orang anak buah saya.
sedang mengejar sisa pasukan Sadeng yang lari ke arah selatan. Tiba-tiba dihadang oleh orang-orang Kulon. Berapa orang mereka? 100 orang, tuanku. 100 orang? Ya, kami digempur. Mereka terlalu banyak. Kami tidak kuat lalu mundur, tapi dikejar terus. Anak buah saya semuanya gugur dibantai oleh orang-orang Kulon itu. Hanya saya sendiri dengan susah payah bisa meloloskan diri, tuanku. Suatu rombongan manusia yang berjumlah 100 orang. Berarti sudah merupakan suatu kumpulan yang kuat dan terorganisir dengan baik. Nah, apakah mereka nampak sebagai gerombolan liar? Begal? Perampok? Ataukah mereka berpakaian seragam pasukan perang? Mereka adalah satuan pasukan perang. Pasukan perang? Benar, tuanku Aditya Warman. Mereka berpakaian seragam pasukan perang yang bagus. Senjata mereka sangat lengkap. Semuanya menunggang kuda. Di wilayah Kulon kerajaan banyak. Kerajaan Galuh Pakuan, Kerajaan Sumedang Larang, Tanjung Singguruh, Japura, dan Pajajaran. Nah, mereka tentara dari kerajaan mana? Apakah tentara Pajajaran? Hamba tidak tahu, tuanku. Sehingga tidak pernah tahu jenis seragam pakaian pasukan mereka. Daulat, tuanku. Apa maksudnya mereka menyerang pasukan Majapahit? Seingatku, Majapahit tidak pernah bermusuhan dengan kerajaan manapun yang ada di wilayah Kulon. Mungkin mereka bersekutu dengan Sadeng, tuanku. Aku tidak tahu pasti. Dan hal itu perlu pembuktian. Daulat, tuanku. Setelah mereka menghancurkan pasukanmu, lalu mereka pergi kemana? Mereka pergi ke arah Kulon. Memacu kuda dengan cepat sambil bersorak-sorak. Sebenarnya aku ingin sekali mengejar mereka. Sekalipun mereka tentara Pajajaran, aku tidak takut. Tapi terlebih dulu aku minta persetujuan Sang Prabu. Sebab hal ini menyangkut nama kerajaan, yang akibatnya bisa menjadi perang besar. Daulat, tuanku. Lagi pula, besok aku sudah harus kembali ke Majapahit untuk melaporkan hasil penyerbuan ke Sadeng. Daulat, tuanku. Tapi peristiwa ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Untuk itu aku akan mengirimkan utusan ke setiap kerajaan yang ada di wilayah Kulon. Mereka telah menyerang pasukan Majapahit. Untuk itu, mereka harus bertanggung jawab. Gardika, pasukan Aditya Warman sudah kembali dari Sadeng. Iya, wajah-wajah mereka nampak cerah. Sebab mereka berhasil menaklukkan Sadeng. Wah, Aditya Warman berjalan paling depan, menunggang kuda putih. Sepanjang jalan rakyat mengeluh-ngeluhkan mereka. Gardika, aku akan ke sana. Kemana? Mendatangi pasukan yang baru pulang itu. Untuk apa? Aku paling senang mendengarkan cerita pengalaman perang. Nanti saja, kalau mereka sedang istirahat. Ya, baik.